di Kabupaten Ende dan juga di beberapa wilayah lainnya di Flores ini mengalami lonjakan harga atau kenaikan harga pendengar ya. Ini apa yang menjadi alasan sehingga beras di Kabupaten Ende dan juga daerah lainnya ini mengalami kelonjakan harga, dan upaya apa atau langkah apa atau langkah strategis seperti apa yang sudah dilakukan, diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Bulog Ende pendengar ya untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya juga kami akan update informasi terkait dengan Kanwil Kemenkumham raih nilai IKPA tertinggi bersama penata keuangan Kanwil Kemenkumham NTT Madeline Ararata Malewa pendengar ya. Semuanya akan kami hubungi melalui layanan telepon. Dan pagi hari ini topik pertama yang akan kami hadirkan terkait dengan strategi Bulog Ende atasi kenaikan harga beras. Kita sudah bersama Pak Edi, maksud kami Pak Peter Edehan pendengar ya, Kabulog Ende sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Ende pagi hari ini memberikan informasi ya terkait dengan kenaikan harga beras begitu ya. Akhir-akhir ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ende dan juga mungkin ya di beberapa daerah lainnya di Flores juga mengalami hal yang sama. Nah, apakah ini karena stoknya sudah menipis atau seperti apa ini Pak Edi? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin terkait memang isu-isu adanya mulai adanya kenaikan harga beras ini di Kabupaten ini sebenarnya secara nasional memang harga beras sudah memang lagi meningkat agak naik, Bu. Ya. Itu kenaikan harga itu mungkin karena saat ini kan juga musim kemarau panjang juga, Ibu, mungkin hujan juga kurang, sehingga di daerah-daerah surplus beras itu mengalami hasilnya kurang maksimal karena memang curah hujannya juga sangat rendah. Jadi sehingga akan berpengaruh juga terkait juga dengan stok mungkin di daerah-daerah surplusnya juga agak menipis karena di samping itu juga dengan kondisi cuaca alam juga sekarang ini kan juga ada El Nino juga, jadi sehingga juga akan berpengaruh pada harga, tidak hanya beras saja sih sebenarnya, tapi memang secara nasional memang kenaikan harga saat ini mulai merangkak naik sedikit. Oke. Dengan fakta yang sudah Pak Peter sampaikan begitu ya, bahwa ini karena cuaca sehingga pasokan beras ini juga berkurang begitu ya di daerah-daerah penghasil beras. Nah, ini untuk Kabupaten Ende sendiri ke depannya apakah cukup ini stok beras yang ada sampai dengan akhir 2023 Pak Peter? Ya, baik. Baik Bu, saya sampaikan bahwa untuk stok yang ada di gudang Bulog cabang Ende, saat ini stoknya ada 1.100 Bu. 1.100 ton. Dan 1.100 ton ini sebenarnya sudah cukup Bu untuk sampai dengan akhir tahun Bu. Cukup untuk sampai dengan akhir tahun begitu Pak Peter ya? Iya, betul Bu. Namun kami terus berupaya dalam awal bulan depan ini kami juga akan minta tambahan 500 ton lagi untuk bulan depan untuk antisipasi dengan stok kami yang rencana sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Oke, biasanya stok ini untuk berapa bulan ke depan begitu Pak Peter? Ya, ini kalau 1.100 ini cukup untuk sampai dengan akhir tahun, Bu. Sampai akhir tahun ya? Ya, siap. Ya. Untuk stok yang ada ini biasanya disiapkan oleh untuk memenuhi kebutuhan
bulan sampai dengan 6 bulan. Mhm. Oke, dengan fakta yang Anda sampaikan, lagi-lagi kita kembali ke fakta yang ada begitu ya. Apakah ke depannya harga beras akan makin naik begitu? Ya, baik Bu. Eh, Menurut saya sih Bu, Mhm. mudah-mudahan kenaikan harga beras ini tidak berkepanjangan Bu. Mhm, amin. Karena saat ini juga Bulog terus berupaya untuk menyerap beras baik dari petani-petani, Mhm. dan memang untuk saat ini stok untuk dari Bulognya ini sebenarnya aman Bu. Cuman kita antisipasi Mhm. untuk tahun depannya, paling tidak kami juga harus mempersiapkan stoknya dari saat ini Bu, sehingga Mhm. kami di kedepannya kami terus tetap stok selalu terjaga terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bu. Oke, walaupun cuaca dan kondisi seperti saat ini ya panas berkepanjangan, tetapi pemerintah memastikan ya bahwa stok beras untuk Kabupaten ND sampai dengan akhir tahun 2023 ini aman begitu Pak Peter ya. Nah, Ya, ya. langkah dan juga strategi apa ini yang akan dilakukan ke depannya untuk atasi persoalan ini begitu Pak Peter? Ya, baik Bu. Untuk dari Bulog Bu, untuk mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten ND ini Bu, Mhm. Bulog terus berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten, eh, yaitu melalui kegiatan operasi pasar Mhm. yang terus kami lakukan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten ND ini, khususnya di Pasar Bungawani, Pasar Pulau dan Pasar Potulando. Dan saat ini kami terus lakukan pengisian stok di pasar-pasar Bu melalui pedagang-pedagang supaya Mhm. mempermudah masyarakat untuk membeli, supaya masyarakat juga tidak susah-susah mencari beras, karena memang Mhm. Bulog terus berupaya untuk mengisi stok-stok beras di pasar-pasar agar masyarakat tidak takut, tidak Mhm. usah takut dan tidak usah cemas karena stok yang ada di Bulog ini terus kami upayakan untuk sebarkan ke pasar-pasar, dan Bulog juga melakukan kegiatan operasi pasar melalui Satgas Bulog, Mhm. baik di kantor maupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten Bu. Mhm. Kerjasama lintas sektor masih terus dijalankan begitu dengan baik begitu Pak Peter ya? Ya, ya betul Bu. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Satpol PP? Betul Bu, dengan dari Pemdanya juga Bu, dengan kabak di bagian ekonominya apa semua kita lakukan Mhm. Bu. Dan kemarin juga kami juga sudah lakukan juga ke daerah juga Bu. Kemarin kami sudah lakukan juga Mhm. giat pasar murah di Kecamatan Duri, Mhm. karena memang ada permintaan untuk melakukan operasi pasar di sana Bu. Mhm. Kami kemarin sudah melakukan itu Bu. Kami sudah melakukan itu dengan pemerintah kabupaten. Eh, Syukur Bu, di sana antusias masyarakat juga bagus Bu, Mhm. dengan kehadiran kami juga mereka juga sangat berterima kasih telah melakukan kegiatan operasi pasar itu Bu. Oke. Jadwal untuk operasi pasar ke depannya ini di mana saja nih? Titik-titik mana saja Pak? Iya Bu, sementara ini kami masih fokus pada di kota, dan Mhm. nanti untuk yang di daerah kami sementara masih koordinasi dengan Pemda, dengan pemerintah kabupaten untuk menjadwalkan kegiatan untuk di luar kabupaten, di luar kota Bu. Dan saat Mhm. ini juga kami juga ada penugasan Bu dari pemerintah terkait dengan bantuan pangan Bu. Jadi mungkin Mhm. masyarakat tidak perlu takut dan cemas, karena dalam minggu depan ini kami sudah melaksanakan pendistribusian Mhm. bantuan pangan tahap kedua Bu, secara gratis kepada masyarakat di 21 kecamatan Bu. Jadi mungkin masyarakat tidak perlu takut dan cemas, karena Mhm. Bulog pasti akan hadir untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter untuk waktunya bersama RRI. Sebelum kita akhiri, pesan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat Kabupaten ND secara khusus, silakan. Ya, baik, untuk masyarakat Kabupaten ND eh, tidak perlu cemas dan tidak perlu takut dengan kenaikan harga ini, karena Bulog saat ini stoknya cukup dan Bulog terus berupaya untuk memberikan terbaik kepada masyarakat untuk
mau mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, serta pemerintah pusat telah memberikan juga bantuan pangan sehingga masyarakat tidak perlu takut karena bantuan pangan ini pemerintah sudah mengantisipasi dengan adanya El Nino ini, sehingga pemerintah menugaskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat karena kondisi yang kemarau panjang ini. Mungkin masyarakat tidak perlu takut dan cemas untuk kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Oke. Itu saja Pak Peter. Ya Bu, makasih. Terima kasih Pak Peter untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Ya, selamat pagi. Kabulak Ende Peter Edehan, pendengar RRI ya, menekankan bahwa masyarakat tidak perlu takut ya akan stok beras yang ada di Kabupaten Ende aman sampai dengan tahun 2023.